Oke, kita melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu menggambar di FD level 0. Nah, karena ada 4 aktivitas kunci yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, nah aktivitas kunci itu kita pakai sebagai proses di dalam menggambar di FD level 0. Ini ya sudah sesuai dengan kasus kita ya, yang ada di slide juga. Nah, kita langsung menggambarkannya ya. Nah, pertama di proses di 1.0 ini ada entitas eksternal yaitu pelanggan. Ya, kita pakai simbol entitas eksternal. Pelanggan ya. Pelanggan membawa apa ke sistem? Seperti yang sudah dijelaskan dalam diagram konteks, dia membawa pesanan. Setelah itu, pegawai atau karyawan di bagian penginputan data penjualan melakukan apa? Mengecek di bagian produksi dan bagian pengeluaran kas. Bagian produksi dan bagian pengeluaran kas. Ya. Apa yang dicek? Kebutuhan pembelian. Apakah pesanan yang diminta oleh pelanggan itu bagian pengeluaran kas? Ini bagian pengeluaran kas. Bagian pengeluaran kas sudah melakukan pengeluaran kas untuk membeli kebutuhan produksi terkait pesanan tersebut atau belum, ya. Demikian juga bagian produksi. Pernah memproduksi pesanan yang diminta pelanggan ini atau tidak? Jadi info kebutuhan pembelian. Sama juga informasi yang mengalir ke kedua bagian ini. Lalu mereka langsung memberikan respon ke sistem. Ini kita geser ya. Dia mengirimkan info tentang persediaan itu. Pesanan pelanggan tersedia. Gitu ya. Oke. Setelah itu, bagian karyawan di bagian penginputan data mengirimkan hasil dari inputan tadi berupa order penjualan, sales order ke bagian
pengiriman barang dan bagian pembuatan tagihan. Konektor lagi, lalu mungkin dia bisa di sini aja ya, tidak tumpang tindih. Dan setelah itu kasih nama arus datanya. Order ini berupa dokumen ya, order penjualan. Dia kirim ke bagian pengiriman dan juga ke bagian ini pembuatan faktur. Konektor lagi, mungkin di sini juga boleh. Sales order. Kita selesai untuk proses yang pertama, menginput data. Kita lanjut ke proses yang kedua, mengirimkan pesanan ke pelanggan. Proses ini dia akan melakukan pengepakan, betul? Karena mengirimkan barang ke pelanggan. Dia mengepak barang dan membuat slip pengepakan dan mengirimkan ke pelanggan. Ya, berarti kita butuh entitas eksternal yang namanya bagian pengiriman barang. Nah, apa yang diberikan ke bagian pengiriman barang? Slip itu ya, slip pengepakan barang. Dia perlu terima supaya dia tahu spesifikasi barang yang dipesan itu sudah tepat atau belum. Dan itu ya, bill of lading atau slip atau tagihan ya. Tagihan muatan. Setelah itu dia mengirimkan ke pelanggan. Segera kirim ke pelanggan ya. Pelanggan akan terima ini ya. Nah, selesai untuk bagian ini. Dia punya data storage ya, karena dia mengirimkan barang, tentu dia mengecek dari data storage atau penyimpanan persediaan. Jadi kita harus gambar persediaannya dulu. Data storage berupa persediaan. Jadi saat dia melakukan pengepakan, dia mengambil barang dari gudang. Nah, selesai, kita pindah ke proses yang ketiga, membuat tagihan. Nah, membuat tagihan ini tentu dia akan mengupdate data-data di data storage, baik itu data storage pelanggan ya, karena dia harus melihat nama pelanggannya. Lalu ada juga data storage penjualan, piutang seperti itu ya, supaya dia bisa membuat tagihan. Jangan lupa anak panahnya. Ini pengecekannya bolak-balik ya, jadi kita perlu ganti
anak panahnya, pilih anak panah yang bolak-balik. Oke, selesai untuk proses. Oke, satu lagi ya, dia harus mencatat penjualan sudah. Entitas eksternal itu bagian pencatatan itu ya. Apa yang dia kirim, informasi tentang penjualan. Oke, ya dia agak ini, nggak apa-apa ya. Kita lanjut ke terakhir, menerima kas. Oke, masih kurang satu ini. Sales setelah membuat tagihan, tentu dia harus mengirimkan ke pelanggan. Wow, pelanggan di mana? Iya. Oke, dia mengirimkan apa ke pelanggan? Yang paling penting dari proses ini adalah faktur. Dan setelah itu, pelanggan akan mengirimkan balik pembayarannya. Ya, dikirimlah pembayaran ke bagian penerimaan kas. Tik, bagian pembayaran. Setelah itu, bagian pembayaran akan menyimpan uangnya ya di dalam kas ya, kas perusahaan, satu arah aja. Dan dia juga harus mengupdate penjualan, data penjualan dari pelanggan, dan dia juga harus berkaitan atau berhubungan dengan bagian bank. Apa yang dikirim ke bank? Deposit uang ya. Deposit. Lalu bank mengirimkan apa ke sistem lagi? Bank mengirimkan info saldo depositnya. Nah, setelah itu ini sudah ya, pembayaran, menerima kas ya, sudah selesai. Ini kira-kira diagram, data flow diagram untuk ini belum, penerimaan kas, oops, hey, iya, dia harus mengupgrade, jadi juga harus bolak-balik karena panahnya mengupgrade ya. Kas hanya satu, juga satu. Udah selesai untuk
DFD level 0. Nanti bisa dirapikan ya kalau kalian menggambarkan seperti ini. Oke. Ini nanti bisa dikasih warna biar lebih enak lihatnya ya. Jadi entitas yang bulat ini mewakili aktivitas utama yang ada di dalam siklus pendapatan. Ini aktivitas utama kita tadi. Ini ya. Ya. Ini aktivitas utamanya, lalu digambarkanlah di dalam flowchart. Langsung aja kasih 4 bulatan, 4 lingkaran. Setelah itu kalian pikirkan entitas eksternal apa ya yang berkaitan dengan bagian penginputan barang. Oke. Nanti setelah itu kita akan lanjut ke flowchart. Nah, di flowchart kalian bisa lihat pihak-pihak yang ada di sini ya, ada pihak-pihaknya itu harus pihak internal. Kalau di DFD pihak eksternal yang harus digambar. Tetapi kalau di flowchart pihak-pihak internal. Jadi bagian apa ini? Bagian penginputan barang, bagian pengiriman barang, lalu bagian membuat tagihan dan bagian penerimaan kas. Ya, bukan ini ya, bukan entitas eksternal ya, bukan bank, bukan bagian sistem pencatatan perusahaan secara umum, secara menyeluruh, bukan bagian pengiriman, bagian pengeluaran kas, bagian produksi. Bukan itu yang digambar di dalam flowchart, tetapi hanya bagian yang terlibat di satu sistem penginputan barang, sistem pengiriman barang, sistem membuat tagihan dan penerimaan kas. Oke, seperti itu.